Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Arab. Simak baik-baik ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat semangat dan selamat belajar ya. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Arab ya, tentang Ad-Darsul Khamis Asdiqai, pelajaran 5 tentang temanku. Nah, hari ini kita akan dimulai dengan kalimat darsunal an asdiqai hayya bina taftahu darsana biqiraati basmalah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang mufradat. Nanti Bu Guru akan menjelaskan tentang mufradat atau kata kerja. Kemudian kalian bisa menyimak dengan baik dan menirukan mufradatnya secara berulang-ulang. Ya, baiklah, dengarkan baik-baik. Shadiqun, shadiqun, shadiqun. Artinya teman digunakan untuk laki-laki. Shadiqatun, shadiqatun, shadiqatun. Artinya teman digunakan untuk perempuan. Tilmidun, tilmidun, tilmidun. Artinya murid digunakan untuk laki-laki. Tilmidatun, tilmidatun. Artinya murid digunakan untuk perempuan. Hadza, hadza, hadza. Artinya ini digunakan untuk laki-laki. Hadhihi, hadhihi, hadhihi. Artinya ini digunakan untuk perempuan. Dzalika, dzalika, dzalika. Artinya itu digunakan untuk laki-laki. Tilka, tilka, tilka. Artinya itu digunakan untuk perempuan. Huwa, huwa, huwa. Artinya dia digunakan untuk laki-laki. Hiya, hiya, hiya. Artinya dia digunakan untuk perempuan. Ismuhu, ismuhu, ismuhu. Artinya namanya digunakan untuk laki-laki. Ismuha, ismuha, ismuha. Artinya namanya digunakan untuk perempuan. Ismuhu, ismuhu, ismuhu. Artinya namanya digunakan untuk laki-laki. Ismuha, ismuha, ismuha. Artinya namanya digunakan untuk perempuan. Nasyitun, nasyitun, nasyitun. Artinya rajin digunakan untuk laki-laki. Nasyitatun, nasyitatun, nasyitatun. Artinya rajin digunakan untuk perempuan.
mahirun, mahirun, mahirun. Artinya pandai digunakan untuk laki-laki. Mahirotun, mahirotun, mahirotun. Artinya pandai digunakan untuk perempuan. Baiklah, itu tadi mufrodat yang dijelaskan oleh Ibu Guru. Kalian bisa melihat dan menyimak bahwa di mufrodat tersebut ada perbedaan. Jika untuk laki-laki kebanyakan hanya berhenti di huruf misal. Yang pertama shodiqun, itu hanya berhenti di huruf qaf. Dan sedangkan untuk perempuan shodiqotun, itu ada huruf taknya ya sesudahnya. Kalian bisa menirukan mufrodat atau kata kerja tersebut dengan baik dan diulang-ulang supaya kalian lebih hafal ya. Baiklah, selanjutnya tentang kalimat-kalimat di bawah ini. Perhatikan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum artinya assalamualaikum ya. Ismi Hasan. Ismi Hasan. Ya. Namanya, namaku itu Hasan ya. Ana tilmidun. Karena dia buat laki-laki, maka menggunakan ana tilmidun. Tilmidun itu kan artinya murid ya. Murid untuk laki-laki, berarti murid laki-laki. Kemudian hadza shodiqi. Hadza shodiqi. Hadza itu menunjuk kepada ini. Shodiqi itu untuk teman laki-laki. Ismuhu Yahya. Ismuhu itu artinya namanya. Namanya untuk laki-laki berarti Yahya. Huwa tilmidun nasyitun. Ya, huwa itu menunjuk kepada dia seorang laki-laki. Tilmidun itu murid laki-laki. Nasyitun itu berarti murid laki-laki yang rajin. Dzalika Faisal. Itu murid laki-laki Faisal ya. Itu Faisal laki-laki. Huwa tilmidun mahirun. Huwa itu berarti dia laki-laki. Tilmidun itu buat murid laki-laki. Dia murid laki-laki yang mahirun. Mahirun kan pandai. Pandai berarti menggunakan yang mahirun berarti untuk laki-laki. Kemudian hadhihi shodiqoti. Hadhihi itu berarti menunjuk ini teman perempuanku. Ismuha ya, namanya Laila. Hiya tilmidatun nasyitatun. Hiya itu berarti apa hiya? Hiya itu dia. Dia menunjuk kepada perempuan. Tilmidatun berarti dia murid perempuan. Nasyitatun itu berarti murid perempuan yang rajin. Tilka latifah. Tilka itu berarti artinya apa? Tilka itu perempuan. Perempuan karena latifah berarti itu perempuan bernama Latifah gitu. Hiya tilmidatun nasyitatun. Ya, hiya itu berarti dia perempuan. Tilmidatun itu menunjukkan kepada siswa atau murid perempuan. Nasyitatun itu berarti murid perempuan yang rajin. Nah, kemudian bawahnya Yahya wa Faisal wa Laila wa Latifah asdiqai. Yahya artinya Yahya, wa Faisal artinya dan Faisal, wa Laila dan Laila, wa Latifah dan Latifah, asdiqai dan Latifah adalah temanku. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang mufrodat juga ya, sama tentang mufrodat, tentang domir ya, tentang kata kerja domir, kata kerja atau ini menggunakan kata ganti ya, domir atau kata ganti. Yang itu yang pertama judulnya ismu, ismi, ismuhu dan ismuha ya. Domir mutasil mufrodat, kata ganti yang tersambung di akhir kata benda.
Kita lihat yang pertama, ana sama dengan titik-titik huruf ya gitu ya. Nah, itu artinya ku. Ana itu kan berarti aku. Nah, kemudian sebelahnya kita lihat ana itu dijabarkan menjadi ismun ditambah ana sama dengan ismi. Jadi ismi itu kalau dipisah itu menjadi kata ismun ya, ismun dan ana, jadi ismi. Atau di situ misal digunakan untuk kata ismi solih, berarti kan namanya solih, namaku solih ya. Namaku solih berarti itu menunjuk kepada laki-laki. Kemudian sodikun plus ana ya. Sodikun kan berarti apa? Sodikun itu kan berarti teman laki-laki. Ana sodiki ya, kalau misalnya digabung menjadi sodiki ya. Kemudian kalau misalnya dijadikan kalimat menjadi hadza sodiki ya kan, berarti ini temanku ya kan. Nah, itu. Kemudian yang nomor selanjutnya yang di bawahnya huwa sama dengan hu ya, menunjuk artinya itu nya untuk laki-laki. Nah, di situ contohnya ismun ditambah huwa sama dengan ismuhu ya kan. Ismuhu itu menunjuk ke laki-laki ya. Contoh kalimatnya ismuhu Luqman. Nah, kemudian bawahnya sodikun plus huwa menjadi kalimatnya menjadi sodiku, menjadi sodikuhu ya, menjadi sodikuhu. Kemudian jika dijadikan kalimat menjadi dzalika sodikuhu ya, menjadi dzalika sodikuhu. Kemudian bawahnya lagi hiya itu menunjuk kepada ha ya. Ha itu berarti nya, artinya nya yang digunakan untuk perempuan. Nah, itu kalau dijabarkan menjadi ismun plus hiya itu sama dengan ismuha, karena dia ha berarti untuk perempuan. Nah, bentuk kalimatnya apa? Ismuha Aisyah ya. Ismuha Aisyah berarti dia perempuan bernama Aisyah ya. Namanya Aisyah gitu. Kemudian bawahnya lagi sodikun ditambah ya menjadi sodikuha. Sodikuha itu berarti namanya teman perempuan namanya huwa sodikuha, berarti dia, huwa kan dia perempuan, sodikuha itu berarti teman perempuan ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang macam-macam mufrodat bertema tentang temanku. Mungkin kalian bisa memahami kembali dengan membuka buku di LKS. Nanti setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas yang akan dikirimkan oleh ibu guru lewat WhatsApp group. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi bahasa Arab yang bertema temanku. Silahkan kalian pelajari kembali, dibuka buku LKS-nya. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari ibu guru. Syukron, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.